Nasib Bupati Aceh Selatan Mirwan MS kini harus diberhentikan dari jabatannya setelah umroh saat wilayahnya terdampak banjir bandang. Niat baiknya berangkat ke Tanah Suci itu rupanya tidak berbanding dengan respon publik termasuk Gubernur Aceh Muzakir Madaf atau Mualem. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengetahui kader Gerindra tersebut meninggalkan warganya saat berduka, langsung memerintahkan Mendagri untuk mencopot. Tak butuh lama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara waktu terhadap Bupati Aceh Selatan Mirwan MS. Mirwan menyampaikan bahwa ia menerima keputusan itu dengan hati terbuka. Ia juga mengimbau para tokoh masyarakat, ulama, pemuda, serta seluruh elemen masyarakat Aceh Selatan untuk tetap menjaga stabilitas dan kedamaian. Ujar Mirwan dalam keterangan tertulis yang dirilis Selasa 9 Desember 2025 malam. Imbauan tersebut ungkapnya sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap pemangku kepentingan mengutamakan kepentingan daerah di atas hal lainnya. Mirwan juga menegaskan komitmennya untuk tetap mengikuti ketentuan hukum serta mekanisme pemerintahan yang berlaku. Ia menganggap keputusan ini sebagai pelajaran penting untuk memperbaiki diri, meningkatkan profesionalitas, dan memperkuat kualitas pelayanan publik di masa mendatang. Tidak lupa dirinya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat Aceh dan khususnya warga Aceh Selatan atas kegaduhan dan pemberitaan yang muncul belakangan ini. Mirwan berharap situasi dapat segera kembali stabil agar layanan kepada masyarakat dapat berlangsung normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mirwan MS selaku Bupati Aceh Selatan dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak, terutama kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto dan Bapak Menteri Dalam Negeri Haji Tito Karnavian dan juga pada Bapak Gubernur Aceh Haji Muzakir Manaf serta seluruh lapisan masyarakat Indonesia, masyarakat Aceh dan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan pada khususnya. Kami menyadari bahwa kepergian kami di tengah musibah menyita perhatian publik dan mengganggu stabilitas nasional. Kami berjanji akan terus bekerja bertanggung jawab terhadap Kabupaten Aceh Selatan pasca banjir, tetap bekerja keras untuk memulihkan kepercayaan publik dan yang paling penting memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan ada dua surat keputusan yang sudah saya tandatangani. Yang pertama lah terkait pemberhentian sanksi administratif ya, berupa pemberhentian sementara 3 bulan kepada Saudara Haji Mirwan MS SEM SOS Bupati Aceh Selatan Provinsi Aceh hasil Pilkada serentak 2024 masa jabatan 2025-2030 yang bersangkutan dikenakan sanksi pemberhentian sementara 3 bulan itu karena sudah kita lakukan pemeriksaan oleh tim Irjen dan melanggar ketentuan pasal 76 ayat 1 huruf I, yaitu keluar negeri tanpa izin menteri, dan sanksinya ada di pasal 77, yaitu selama 3 bulan dilakukan pemberhentian sementara. Kemudian SK yang kedua adalah mengenai penggantinya. Jadi bukan penggantian tetap, tapi namanya pelaksana tugas Bupati Aceh Selatan, yaitu menurut aturan juga yang ada, wakil bupati terjadi kekosongan menjadi pelaksana tugas, yaitu Saudara Haji Baital Mukadis. Yang bersangkutan
PLT Bupati Aceh Selatan selama masa pemberhentian sementara saudara Mirwan. Rekan-rekan sekarang mungkin sudah mengetahui bahwa yang bersangkutan memang pernah mengajukan izin kepada Pemda Provinsi untuk proses izin luar negeri ke Mendagri tanggal 22 November. Jadi sebelum terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Setelah itu kan tanggal 24 terjadi banjir sampai dengan tanggal 30 ya. Dan kemudian Gubernur Aceh sudah menetapkan keadaan tanggap darurat 27 November. Kemudian Pak Gubernur tanggal 8 November Pak Muzakir Manaf menolak dan kemudian menyatakan tidak dapat diproses lebih lanjut karena situasi dalam keadaan bencana. Dan Bupati Aceh Selatan kembali di Banda Aceh. Dia sebenarnya sudah berangkat ke Jakarta dari Bali ke Banda Aceh, dan kemudian dia juga melakukan kegiatan untuk membantu masyarakatnya. Tapi kemudian tanggal 2 Desember 25 yang bersangkutan berangkat umroh dan berangkatnya dari Bandara Udara Internasional Sultan Iskandar Muda. Dan kemudian kita semua tahu ada berita tersebut ya. Saya kemudian langsung telepon kepada yang bersangkutan, minta nomornya dan kemudian dapat, dan saya minta untuk yang bersangkutan segera pulang. Dan saya tanyakan apakah ada izin. Yang bersangkutan menyatakan sudah pernah mengajukan izin, tapi kemudian yang bersangkutan tetap berangkat. Kalau ke Mendagri nggak ada izin sama sekali karena memang belum nyampe ke Mendagri, sudah ditolak oleh Gubernur Pak Muzakir Manaf. Nah ini kita tahu juga pada saat hari Sabtu ya, Bapak Presiden waktu rapat di Bandar Udara Sultan Iskandar Muda di Posko BNPB juga menyampaikan dan memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan sanksi termasuk mencopot. Tapi ya sesuai dengan aturan undang bahwa keluar negeri sampai ini adalah pemberhentian sementara. Jadi bukan pemberhentian tetap, pemberhentian sementara selama 3 bulan. Nanti kita minta yang bersangkutan untuk selama 3 bulan nanti ya bolak-balik ke Mendagri untuk magang, kita bina kembali yang bersangkutan. Kita juga menyayangkan yang bersangkutan sampai tetap keluar negeri. Yang bersangkutan saya tanya, menyatakan sudah punya nazar, saya nggak tahu nazar apa, dan kemudian pelaksanaan ibadah umroh. Saya sampaikan kepada yang bersangkutan bahwa membantu masyarakat rakyat itu ibadah paling utama, apalagi sedang dalam keadaan kesulitan. Yang bersangkutan kemarin sudah bantu, tapi kan tidak cukup. Sekedar hanya membantu masyarakat ya, ada masalah-masalah lain yang perlu diselesaikan di sana. Dalam catatan kami di Aceh Selatan ini yang terdampak 6 kecamatan dan 12 kampung ya. Kemudian ada yang terdampak itu 2.124 kakak atau 5.940 jiwa di 4 titik lokasi pengungsian. Ada 3 kantor pemerintahan
rusak berat. Ada tiga tempat ibadah rusak berat. 1 bangunan sekolah rusak berat. Kemudian ruas jalan nasional yang jadi penghubung Tapak Tuan Medan, aksesnya masih terputus. Kemudian ada 1 jembatan namanya Lemira di Kampung Landang Rimba, Kecamatan Trumon Tengah, aksesnya masih terputus. Sehingga ada kerugian harta benda, memang alhamdulillah kerugian jiwa belum ada yang saat ini kita catat. Ada 750 unit rumah yang keadaan rusak berat, 460 hektar sawah terendam lumpur, 35 hektar kebun gagal panen, kemudian 70 hektar tambak gagal panen. Jadi tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan pergi gitu. Ada persoalan yang harus diselesaikan dan itu membutuhkan leadership, kepemimpinan, apalagi bupati yang dipilih oleh rakyat. Kalau umroh ya bisa ditunda, kan sunnah ya. Kita ini masyarakat membantu ini wah ibadah juga, dan ibadah menurut saya ibadah yang utama gitu. Itulah rekan-rekan sekalian ya. Jadi kita sampaikan sanksi kepada yang bersangkutan dan kiranya ini bisa menjadi pelajaran bagi yang bersangkutan. Penelitian sementara ini saya sudah komunikasi langsung dengan yang bersangkutan, visualnya, dan kita nanti akan minta dia untuk kita bina ya di Kementerian Negeri. Saya sudah bicara langsung dengan PLT-nya, itu Wakil Bupati Haji Baital Mukadis, dan dia menyatakan siap 3 bulan melaksanakan tugas PLT. Saya juga sudah menelepon langsung Gubernur Aceh Bapak Muzakir Manap, dan segera akan kita kirimkan SK ini kepada yang bersangkutan, kepada Pak Muzakir Manap ya, untuk beliau segera untuk melaksanakan keputusan ini. Yang lain saya kira saya berharap untuk rekan-rekan yang kepala daerah atau lebih kepala daerah untuk betul-betul fokus dalam menangani daerahnya masing-masing. Dan saya juga sudah mengeluarkan surat edaran untuk agar kepala daerah tidak meninggalkan tempat dan tidak keluar negeri sampai ke tanggal 15 Januari. Jadi betul-betul standby, terutama yang terdampak di daerah masing-masing. Rekan-rekan tidak sendiri, rekan-rekan didukung oleh semua kekuatan, baik provinsi maupun dari pemerintah pusat. Jadi keberadaan kepala daerah, baik bupati, gubernur, sangat diperlukan karena memiliki power kewenangan. Bawahnya tidak memiliki power yang kuat ke para kepala daerah. Oleh itu kalau kehilangan leadership kepala daerah, ya di bawahnya juga menjadi tidak terarah karena memerlukan koordinasi dan keputusan. Apalagi kepala daerah juga adalah ketua Forkompinda, forum komunikasi dengan daerah, tempat untuk forum para pimpinan seperti pimpinan kepolisian, pimpinan TNI setempat, kejaksaan, semuanya menunggu, semuanya juga sangat berharap banyak peran daripada kepala daerah. Jadi download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.